Selamat sore. Semua dapat petunjuknya tentang keberanian, cinta, ataupun perasaan peduli kepada orang lain, ataupun curhat atau kita bisa mengungkapkan perasaan kita. Kenapa? Karena tiga hal ini penting sekali ya. Ini bisa mengubah nasib kita, juga bisa mengubah nasib orang lain. Contohnya keberanian. Keberanian itu seharusnya kita tanamkan kepada anak-anak sedini mungkin. Kenapa? Karena anak-anak itu rentan mendapatkan kekerasan, pelecehan seksual, bullying, atau hal-hal yang jelek lainnya dari sekitarnya. Jadi yang kita tumbuhkan adalah keberanian. Keberanian untuk melawan. Contohnya nih, kalau anak itu misalnya diajak orang yang gak dikenal, ketika kita tanamkan keberanian untuk menolak, memberontak, mungkin dia akan selamat dari penculikan. Begitu juga dengan kasus pelecehan seksual. Kalau anak-anak kita tanamkan sedini mungkin keberanian untuk menolak ketika merasa anak itu gak nyaman atau takut, mungkin anak-anak itu akan selamat dari yang namanya pelecehan seksual. Ini yang kita tanamkan. Tapi kebanyakannya orang tua itu emle sama anak-anak. Makanya banyak sekali kejadian seperti bullying itu, anak-anak sampai meninggal. Karena apa? Karena orang tua nggak peduli. Banyak sekali anak yang udah telepon orang tua merasa nggak nyaman di pondoknya, entah karena dibully atau mengalami pelecehan atau hal-hal yang jelek lainnya. Ketika ditelepon orang tua itu nggak gubris. Ini kejadiannya banyak sekali seperti ini. Ketika udah meninggal baru penyesalan itu datang. Tapi ketika mungkin anak itu pengen curhat, ngomongin perasaannya, itu sebagai orang tua nggak denger. Ini yang banyak sekali dari kasus bullying itu sampai meninggal di pondok pesantren, seperti yang kemarin di camp tentara ataupun di tempat lainnya. Itu karena ketika anak itu berusaha untuk mengungkapkan perasaannya ataupun curhat, orang tua itu malah nggak peduli. Ataupun ketika anak itu berusaha pengen keluar dari situ, minta dijemput misalnya, orang tua itu malah nggak mengindahkan. Ini yang perlu kita tanamkan, nggak cuma anak-anak tapi diri kita juga. Saya dulu juga seperti itu, nggak pernah mengungkapkan perasaan, dan kita juga nggak pernah dengar dari orang tua itu pernyataan oh aku sayang sama anak, nggak ada. Cuman karena sekarang kita udah belajar dari kehidupan, oh ternyata kita itu perlu mendengar perasaan curhatan dari anak, tapi kita juga perlu anak itu memahami perasaan kita. Seperti itu. Jadi ketika kita tanamkan juga perasaan cinta atau peduli kepada lingkungan, biar anak-anak itu punya sisi yang feminim, nggak jadi orang yang kejam. Di dunia ini cuma ada dua, jadi pelaku atau jadi korban. Kalau kita jadi korban, yang kita tanamkan adalah keberanian untuk melawan. Ini kalau jadi pelaku, kita tanamkan sisi yang positif, yaitu empati atau perasaan cinta, agar anak kita itu nggak tegaan. Bisa dari kecil itu kita tanamkan sedekah atau kerja bakti, atau sering-sering kita ajarkan menolong orang lain. Karena apa? Karena itu pondasi paling kuat untuk anak-anak. Ini agar manusia itu punya hati yang, kalau hati mati itu bisa jadi sangat kejam, tapi kalau hati itu lembut, maka dia akan jadi orang yang penuh belas kasih, dia penuh dengan empati. Kenapa aku ngomong seperti ini? Karena banyak sekali nih, karena perasaan takut, anak-anak gak sukses, gak jadi orang, malah milih bundir atau bunuh diri. Padahal mereka adalah generasi emas yang akan datang. Kedua, anak-anak yang gak punya belas kasih, gak punya empati sedari kecil,
Banyak yang jadi PNS, jadi tentara, jadi apapun. Tapi terakhirnya apa? Orang tuanya dibuang, orang tuanya ditinggalkan dan sebagainya. Ketika anak-anak nggak punya tempat untuk curhat, untuk meluahkan perasaannya, anak-anak itu larinya kemana? Ke narkotik, ke mabuk-mabukan, ke hal-hal negatif lainnya yang merusak pada masa depannya sendiri. Ini terkadang anak-anak itu butuh kita sebagai orang tua itu untuk mendengarkan apa sih yang mereka inginkan. Beda dengan orang tua zaman sekarang. Orang tua zaman sekarang kan taunya duit. Asal anak itu dikasih duit udah bahagia. Nggak taunya duit itu malah jadi petaka, malah jadi musibah ketika anak itu nggak bisa mengendalikan apa yang dia pegang. Makanya banyak anak-anak yang terjerumus di narkotika ataupun hal-hal jelek lainnya. Ini kenapa sedari dini, sedari orok yang perlu ditanamkan adalah keberanian, cinta atau empati kepada orang lain, juga tentang memahami anak-anak. Anak-anak itu murni, jiwanya masih suci ya. Jadi apapun yang dia rasakan dia pasti akan ngomong. Dia marah, dia sedih, dia apapun dia akan ngomong. Tapi kalau dari kita itu udah gawala, judes, kita itu nggak bisa punya rasa cinta sama anak sendiri atau rasa sayang, ya anak itu nggak bakalan curhat. Jadi apapun yang terjadi sama anak kita nggak bakalan tahu. Biasanya anak-anak akan lebih menyimpan sampai nanti ke dewasa. Jadi kalau anak misalnya mengalami hal-hal bullying, pelecehan seksual di luar rumah, kalau anak itu udah terbiasa ngomong, mereka pasti akan punya keberanian untuk melawan, untuk ngomong ke kita sebagai orang tua, sebagai saudara atau sebagai penolong. Agar apa? Agar bisa mengubah nasibnya sendiri ataupun bisa mengubah nasib orang lain. Namanya penjahat itu kalau nggak dihabisi, ya pasti akan memakan korban lainnya. Itu kenapa kita itu, kelemahan manusia itu perasaan takut. Kalau kita takut ngapa-ngapain aja, ya kita nggak bakalan jadi orang. Selamat sore dan sampai jumpa.